Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Afwan Zulfata dengan NIM 25050900070. Untuk pertemuan ini saya diberi tugas untuk membuat sebuah video tentang implementasi teaching plan dan modul dalam pembelajaran anak SMA. Kelompok saya memilih pemrograman, mata kuliah pemrograman. Ini adalah hasil dari kelompok kami, teaching modul basic programming course. Jadi ini adalah modul kita yang disusun oleh beberapa orang di sini. Lalu saya akan membahas pertemuan ketujuh, yaitu repetition structure for while given. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Siswa mampu memahami konsep dan manfaat struktur pengulangan dalam pemrograman, serta membedakan jenis-jenisnya. Jadi ada tiga jenis. Yang pertama for, while, dan given. Yang kedua, menerapkan sintaks perulangan sesuai kebutuhan program, baik untuk tugas berulang terprediksi maupun kondisi yang tidak pasti. Dari tiga macam-macam looping, nanti akan ada kode yang terprediksi dan tidak pasti. Yang ketiga, menganalisis dan merancang algoritma. Maksudnya, siswa ditunjuk untuk berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah secara logis dan efisien. Yang keempat, mengembangkan program nyata yang memanfaatkan struktur perulangan untuk berbagai kasus, seperti perhitungan matematis, pemrosesan data, dan simulasi sistem sederhana. Dan terakhir, berkolaborasi dalam tim untuk membuat dan mendemonstrasikan hasil program yang menggunakan struktur perulangan atau looping. Lanjut, uraian materi. Konsep dasar perulangan atau looping merupakan salah satu konsep fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Dengan catatan terpenuhi, perulangan merupakan struktur logika dasar yang digunakan untuk menyederhanakan program. Jadi tidak perlu ditulis ulang. Jadi hanya perlu satu kode. Dengan menghindari penulisan kode yang berulang. Nah, jadi perlu satu kode saja. Tidak perlu di copy paste. Analogi dalam kehidupan sehari-hari, menghitung uang koin dalam tabungan. Jadi kayak menghitungnya satu-satu itu kayak lebih lama. Jadi kita menggunakan satu kode nanti akan berjalan sesuai perintah. Memeriksa setiap barang dalam kasur banjir, mengulangi latihan sampai mahir suatu skill. Nah, jadi kayak ibaratnya kalian latihan shooting atau menendang dalam permainan bola. Jika kalian mengulang tendangan tersebut, maka kalian akan jago. Contohnya seperti itu. Fungsi utama struktur perulangan. A. Mengurangi duplikasi kode. Nah, jadi kayak gak usah ditulis ulang-ulang terus. Lebih baik satu kode agar tidak menumpuk. Yang B. Memudahkan modifikasi. C. Memastikan proses yang sama dijalankan secara konsisten. D. Mengotomatiskan tugas-tugas repetitif dalam pemrograman. Lanjut, jenis-jenis perulangan atau looping. Yang pertama, for. For untuk iterasi yang sudah diketahui. Ada tiga hal utama, yaitu inisialisasi, kondisi, dan increment atau decrement. Nah, seperti yang saya bilang, jumlah iterasinya sudah diketahui atau dapat diprediksi. Ini ciri-ciri karakteristik ya. Yang B, inisialisasi kondisi dan update dilakukan dalam satu baris sintaks. Yang C, efisien untuk iterasi yang terstruktur dan terprediksi. Ini adalah contoh kedua penerapannya dalam bahasa C++. Pada bagian ini, untuk mencetak angka 1 sampai 10. Jadi, I sama dengan 1. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 10. Maka, nanti dia akan memunculkan angka dari 1 sampai 10. Yang kedua, menghitung faktorial. Faktorial 1 dan N sama dengan 5. Maka menghasilkan
bilangan yaitu 120. Yang kedua, perulangan while atau kondisi di mana iterasi tidak pasti dan bergantung pada kondisi tertentu. Yang B, pengecekan kondisi dilakukan di awal. Jadi sebelum kodenya berjalan maka akan dicek di. Yang C, dapat tidak dieksekusi sama sekali jika kondisi awalnya salah atau false. Contohnya seperti ini. Well, number one kurang dari 1. Jadi kayak nomor kurang dari 1. Number lebih dari 100. Maka code-nya akan masukkan angka 1 sampai 100. Cin number. Nah, menu berulangannya ini. One, choice 5 atau pilih 5. Maka code-nya akan seperti ini. Maka yang hasil akhir akan memunculkan K5. Yang terakhir, 2. Atau jika kondisi awal false, karakteristiknya adalah eksekusi minimal 1 kali. Bahkan jika kondisi awal false, nah jadi kayak 1 kali doang gitu. Yang B, pengecekan kondisi dilakukan di akhir setelah eksekusi blok kode. Terakhir, menurut penelitian Sotiri dan Tosika pada tahun 2012, dua memiliki keunggulan dan kompautan untuk iterasi kecil. Contoh penerapannya seperti ini. Jadi, do, lakukan code 1 untuk login, 2 untuk ini, regis, 3 untuk exit. Code pilihan, sim pilihan. Jika while memilih angka 3, maka yang muncul akan exit ya, keluar karena di sini 3. Yang kedua adalah input data sampai valid. Do, code masukkan password minimal 8 karakter. Change password. Jadi kayak masukin passwordnya sampai benar. Kalau enggak bakal terulang terus. Selanjutnya perbandingan dan pemilihan jenis perulangan. Ada beberapa aspek, yaitu ada 5 aspek. Pengecekan kondisi, jumlah minimal eksekusi itu, iterasi, use case, atau dan kinerja. For, while, while. Pengecekannya, kalau for itu di awal, while juga di awal, sedangkan while itu di akhir. Minimal eksekusinya berbeda. Untuk for itu 0, while 0, while 1. Keterprediksian iterasi. For diketahui, kalau while tidak pasti, while tidak pasti, karena while harusnya itu tidak pasti. Use case, iterasi terstruktur atau sudah jelas gitu. Jadi bisa pakai for. Sedangkan yang perlu validasi maka menggunakan while. Jika menunya interaktif atau bisa dipilih, maka menggunakan while. Kinerja for runtime efisien, jadi kayak lebih efisien dalam percepatan waktunya. While pun sama, sedangkan do while tergantung kamu memilih. Pedoman pemilihan. Gunakan for ketika iterasi diketahui. Jadi kalau iterasi diketahui, disarankan atau wajib untuk menggunakan for karena lebih gampang. Yang B, menggunakan while ketika perlu validasi sebelum eksekusi. Yang C, menggunakan do while ketika proses harus berjalan minimal sekali. Jadi kayak ada 3 jalan, lalu Anda disuruh memilih satu. Seperti itu. Penerapan dan pemecahan dalam pemecahan masalah. Pola pertama membuat segitiga risiko di kanan. Tingginya yaitu 5. Tingginya 5. Kode segitiga itu kanan kiri. I sama dengan 1. I kurang dari tinggi. Yaitu maka akan menghasilkan output seperti ini. Kenapa? Karena dari A. Sebenarnya ini bentuknya itu persegi. Tapi
karena dimasukkan rumus looping, jadi pada bagian looping yang kedua itu code-nya spasi. Yang pertama spasi ya, yang kedua bintang. Kenapa? Nah, jadi kayak kita bikin kode, nah ntar dari bawah P ini tuh ini spasinya berkurang, dari ke bawah ke atas bintangnya bertambah. Itu namanya looping. Nah, kalau yang kedua segitiga sama sisi. Ininya sama, kode-nya. Nah, yang membedakan adalah jumlah rumusnya atau K-nya. Maka akan menghasilkan output seperti ini, sama kaki atau sama sisi. Penjelasan singkat, segitiga sisi pulsakan menggunakan dua loop yang bersarang. Loop pertama untuk spasi yang berkurang setiap baris, nah seperti yang tadi saya bilang. Yang kedua, untuk mencetak bintang yang bertambah, dari bawah ke atas bertambah gitu. Jadi atas ke bawah itu bertambah, jadi kayak spasinya berkurang, bintangnya bertambah. Yang kedua, segitiga sama sisi. Rumus 2 kali I min 1 untuk menentukan jumlah bintangnya. Jadi dari tengah itu berkurang, bertambah. Jadi tetap gitu. Spasi berkurang secara simetris kiri dan kanan, membentuk pola piramida sempurna. Baik, sepertinya sudah habis materinya. Selanjutnya kuis. Oke, saya akan tutup pertemuan kali ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Kalau ada yang salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Telah menonton.